Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Firman Ihsan. Sekarang saya mahasiswa di Matematika ITB, mahasiswa doktoral. Pada sore hari ini, saya akan membahas tentang suatu hal yang mungkin jarang dibahas, terutama di dunia, bahkan di dunia matematika sendiri gitu. Hal yang sebenarnya tersembunyi dan bukan hal yang cukup populer gitu untuk dikenal. Jadi matematika itu ternyata ada suatu hal di dalam yang jarang dipelajari orang, dan mungkin saya juga termasuk yang akhirnya untuk belajarnya pun harus otodidak. Jadi ini tentang membahas bagaimana matematika itu sendiri ternyata tidak mutlak gitu, tidak absolut, dan akhirnya itu akan mengindikasikan banyak hal ke apa yang saya sebut dengan krisis rasionalitas. Oke, ini sedikit slide kedua tentang suatu quote dari Kurt Gödel. Tentang dia mengatakan bahwa matematika itu antara terlalu besar untuk manusia atau memang manusia itu lebih dari sekedar mesin, karena ini dia menjelaskan tentang bagaimana betapa rumitnya suatu hal yang ia temukan di matematika itu sendiri. Nanti akan kita bahas. Oke, slide 3, mencari yang absolut. Jadi kita mulai perjalanan kita dengan suatu review dikit tentang bagaimana manusia itu berusaha sejak dulu selalu berusaha mencari yang mutlak, selalu berusaha mencari yang absolut tentang kebenaran yang utama gitu. Kayak apa yang sebenarnya menjadi dasar segala sesuatu gitu. Kebenaran absolut itu menjadi impian setiap manusia. Sehingga dulu bahkan ketika kebangkitan awal Yunani klasik, yaitu terjadi reformasi kebenaran di mana banyak filsuf-filsuf Yunani saat itu mulai bangkit dan kemudian mulai mempertanyakan segala sesuatu, dan termasuk juga kebenaran, dan mereka berusaha mencari tadi kebenaran absolut. Slide keempat, rasionalitas pun mulai muncul secara formal pada Yunani klasik. Sempat hilang bahkan pada yang sempat hilang kemudian pada peradaban barat, karena Yunani sempat dikuasai oleh Romawi, dan kemudian dogma Katolik di situ menguasai Eropa, dan kemudian akhirnya sempat hilang di peradaban barat. Tapi kemudian pada masa Renaissance mulai bangkit kembali dalam bentuk reformasi berpikir pada era pencerahan lebih tepatnya, atau sering disebut dengan Aufklärung. Jadi rasionalitas itu dulu sempat muncul menjadi hal yang utama dalam pencarian yang absolut ini. Dulu mungkin manusia banyak ya toolsnya, agama, mitos, kepercayaan itu semua dalam rangka mencari yang absolut. Nah, salah satu usaha tersebut adalah rasionalitas. Next, bahwa kemudian muncul semangat untuk membangun ulang kebenaran pada saat era pencerahan itu, sekitar abad ke-16, abad 15-16 Masehi. Jadi kemudian para filsuf, para ilmuwan, para pemikir di Eropa pada waktu itu mulai bangkit dan mulai mengangkat kembali wacana-wacana Yunani kuno. Termasuk kemudian semangat mereka kemudian saat itu agak sedikit cenderung bukan ekstrim ya. Mereka cenderung waktu itu semangatnya lebih kepada pembebasan diri terhadap dogma agama gitu. Karena pada waktu itu mereka merasakan masa sebelum itu, yaitu era Dark Age atau Middle Age itu, mereka mengalami semacam keterlambatan atau perlambatan dalam ilmu pengetahuan, dan kemudian mereka ketika pada masa ini mereka mulai berusaha melakukan pembersihan diri dari mitos-mitos, dan kemudian akhirnya mencoba berpikir serasional mungkin. Hingga akhirnya pada waktu itu seakan-akan rasionalitas itu menjadi semacam martabat gitu. Kalau orang bisa berpikir rasional, maka dia tentu orang yang punya harga diri, orang yang hebat, orang yang lebih manusia gitu. Nah, kemudian disinilah muncul semangat reduksionis, yaitu orang-orang para pemikir dan para ilmuwan waktu itu berusaha mencari ke dasar ilmu, ke titik dasar. Jadi mereka mempertanyakan, dan akhirnya kemudian mereka berusaha mencari apa yang sebenarnya menjadi kebenaran terdasar dalam semesta, dan mereka berusaha membersihkan itu semua dari kepercayaan gitu. Jadi mereka benar-benar mikirin itu sendiri. Nah, akhirnya di sini semangat reduksionis ini terjadi pada hampir semua bidang, terutama bidang-bidang teori yang dasar gitu ya. Di fisika mereka berusaha mencari elemen terkecil atau bahkan teori yang menjelaskan segala sesuatu. Di biologi berusaha mencari penyusun kehidupan itu apa sebenarnya, atau di kimia mereka berusaha memetakan zat-zat. Di kosmologi berusaha mencari asal alam semesta dan seterusnya. Nah, ini ketika mereka dalam semangat ini, mereka alatnya sebenarnya cuma dua di peradaban barat waktu itu, ya ini rasionalitas dan metode empiris. Rasionalitas berarti berpikir secara logis, metode empiris berarti pengamatan saintifik gitu. Apa sebenarnya rasionalitas gitu? Di sini kita akan coba masuk lebih dalam ke salah satu metode tadi. Kita tidak akan membahas tentang empirisme karena itu mungkin akan dibahas pada kuliah publik yang lain.
Nah ini untuk rasionalitas, itu sebenarnya apa itu rasional? Itu berarti melihat keterkaitan antara hal-hal dengan alasan gitu. Jadi segala sesuatu kalau dilihat atau dipercaya atau dipegang, itu tuh berarti harus ada penjelasan yang mengikuti atau harus ada alasan yang mengikuti atau reasonnya sulit juga diartikan sih. Jadi intinya ada reason terhadap segala sesuatu gitu. Jadi nggak mungkin cuma sekedar bumi itu bulat, reasonnya apa gitu kan. Standar paling kuat penjelasan rasional itu logika jelas. Yang dipakai bahkan sampai saat ini adalah kalau kita berusaha reasoning atau berusaha menjelaskan sesuatu, maka yang paling jelas, yang paling clear adalah ketika menjelaskan itu secara logis. Nah logika sendiri sebenarnya bergerak dua arah, yakni menggali konsep yang lebih kuat. Jadi ke arah abstrak, logika itu akan berusaha untuk mempertanyakan atau meragukan, sehingga dia akan bergerak ke lebih abstrak. Misalnya kita bertanya apa sebenarnya asal mula kehidupan itu. Mereka bertanya lagi, kemudian ketika berhasil jawab ditanya lagi, dan terusnya akhirnya sampai ke hal yang sangat abstrak. Jadi dia bergerak ke atas, ke abstrak. Dan kemudian dia juga logika bisa dipakai untuk mendeduksi, artinya bergerak ke arah yang lebih spesifik, untuk menjelaskan konsep yang umum ke yang lebih khusus gitu. Jadi bisa digambarkan seperti ini di bagian ini, bahwa gimana gagasan-gagasan umum itu di atas bisa dideduksi atau dikontekstualisasi dengan logika juga ke gagasan khusus. Dengan logika juga kita bisa bergerak dari gagasan-gagasan khusus untuk diabstraksi ke gagasan umum. Jadi dua arah ya. Nah, apa sebenarnya rasionalitas? Jadi masih kita membahas rasionalitas ini, apa sebenarnya logika itu sering tercampur baur. Kalau sehari-hari, kalau kita berpikir sebagai manusia sehari-hari gitu, kita berbicara, kita berpikir, itu sering tercampur baur dengan persepsi, emosi, bahasa, dan bias lain gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita berpikir hal yang sebenarnya seakan-akan terlihat logis, itu mau nggak mau kita ada bias yang muncul dari diri sendiri. Kayak misalnya kita merasa, oh kayaknya bener nih, membunuh itu tidak baik gitu. Nah ini bisa jadi ada bias, walaupun sebenarnya mungkin itu bisa dilogikakan secara resmi, tapi itu kadang-kadang bisa jadi bias. Misalnya kita merasa bahwa lebih baik bahwa misalnya belajar itu harus langsung dengan pengalaman, jangan teori dulu. Nah, itu bisa jadi ada bias karena mungkin dia mengalami ada suatu pengalaman tertentu yang membuat dia berpikir seperti itu. Nah, tentu berarti kita berharap kalau bisa kita berharap kebenaran yang benar-benar absolut, kita berharap suatu hal yang murni dari bias-bias tadi. Nah, logika apa yang paling murni itu adalah matematika. Jadi kita akan bergerak ke matematika. Nah, matematika itu sendiri apa? Nah, kita akan bertanya demikian, karena ini mungkin hal yang sulit didefinisikan. Karena kalau kita bertanya apa itu matematika ke hampir setiap orang, bahkan ke matematikawan sendiri, itu jawabannya bisa berbeda-beda. Jadi, mungkin yang paling dasar aja. Banyak orang mungkin akan menjawab bahwa matematika adalah ilmu berhitung. Tapi apakah hanya ilmu berhitung? Coba kita lihat. Next. Bagaimana dengan dua pernyataan ini? Apa yang kita hitung di sini gitu. Ini bahkan tidak ada angka yang terlihat di situ selain 0 sama 1. Ini sebenarnya dua hal ini ada suatu pernyataan logika. Yang atas itu merupakan salah satu aksioma himpunan. Yang kedua itu definisi dari bilangan prima. Ini matematika, tapi bahkan nggak ada perhitungan sama sekali gitu. Jadi apa sebenarnya matematika? Oke, yuk berhitung. Next. Oke, coba kita punya 3 apel tambah 2 apel. Ini pelajaran matematika biasa, kita berhitung. Maka berarti sama dengan 5 apel. Ini hal yang dasar diajarkan di TK. Nah, mungkin kemudian kita bertanya, apakah kemudian kita harus mempelajari bahwa pada setiap hal bahwa 3 apel tambah 2 apel 5 apel. Bagaimana dengan 3 jeruk tambah 2 jeruk? Bagaimana dengan 3 bantal tambah 2 bantal? Apakah kita harus menelistik, apakah kita harus memeriksa setiap aturan di setiap benda gitu? Tentu enggak. Maka kemudian kita generalisasi menjadi, berarti apapun bentuknya, kalau ada 3 domba tambah 2 domba ya 5 domba juga gitu. Maka itu juga tentu kita berpikir akan berlaku semua untuk hal lain. Jadi kalau nggak harus ternyata nggak harus benda yang ada juga, yang nyata juga. Gimana kalau 3 juta tambah 2 juta? Ini kan juta itu bukan benda. Oh, tetap aja jawabannya 5 juta. Oh, kita generalisasi lagi, 3x tambah 2x sama dengan 5x. Jadi ini bahkan dibunuh lagi, 3 sesuatu tambah 2 sesuatu, pokoknya sesuatunya apapun bebas, itu sama dengan 5 sesuatu. Nah, maka kita kemudian diabstraksi lagi, kita berpikir lebih general lagi.
Oke, jangan berarti kita nggak perlu dong sesuatu di depan bilangan tersebut. Jadi kita langsung aja bilang pokoknya 3 ditambah 2 itu sama 5, apapun yang ada di depannya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ada benda lain, ada entitas lain. Misalnya ada X, ada Y. Kita kan nggak bisa menambahkannya berarti. Nah, kemudian tapi kan kalau kita punya persamaan lain yang serupa, ada X, ada Y juga, kita bisa melakukan, misalnya kita coba manipulasi tambah kurang pakai prinsip aritmatika sederhana, terus kita bisa cari X sama Y-nya. Nah, ini juga kemudian bisa generalisasi lagi. Daripada ngitung manual seperti itu, kenapa nggak dibikin matriks? Akhirnya matriks bisa dibuat seperti ini. Nah, kemudian akhirnya bisa dihitung langsung dengan balikan atau inverse dari matriksnya, yang kemudian bahkan bisa digeneralisasi lagi dengan namanya sistem persamaan linear atau bahkan aljabar matriks. Ini namanya abstrak. Jadi ini bahkan dari tadi pelajaran TK naik ke pelajaran SD, naik ke pelajaran SMP, ini bahkan yang ketika masuk ke aljabar linear atau analisis matriks itu udah pelajaran mahasiswa matematika tingkat 2. Bahkan nanti kalau kita masuk ke analisis matriks, masuk ke itu adalah pelajaran matematika S2 gitu. Jadi bagaimana abstraksi itu kita sebenarnya belajar matematika dari kecil itu tuh semakin bergerak abstrak gitu. Apa yang dipelajari di SD itu merupakan abstraksi ya, apa yang dipelajari di TK dan seterusnya. Jadi apa sebenarnya matematika? Jadi matematika itu kalau kita lihat tadi kan dia logika murni, berarti ternyata prosesnya pun sama. Kita mengabstraksi, kita juga mendeduksi. Mendeduksinya gimana? Misalnya kita kita abstraksi jadi aturan 3 tambah 2 sama 5, kita bisa deduksi balik ke hal yang lebih khusus. Jadi kalau 3 meja tambah 2 meja, ya 5 meja, itu deduksi. Kalau kita abstraksi tadi kita bergerak ke teori yang lebih umum. Nah, berarti matematika itu tidak terkait sama realita bahkan. Jadi dia memang awalnya seakan-akan kita belajar matematika dari realita, kayak tadi apel, domba gitu kan, kita penjumlahin. Tapi kemudian ketika kita bergerak abstrak, udah tidak terkait lagi sama realita. Jadi dia menjadi bentuk murni rasionalitas. Next, slide 21. Jadi kita bisa lihat gambar bagannya seperti ini kurang lebih. Jadi realita itu direpresentasikan oleh simbol-simbol yang kemudian digeneralisasi jadi ide. Nah, simbol ini semacam penengah, makanya matematika itu berurusan dengan banyak simbol yang mungkin membuat orang merasa ribet sekali dengan matematika karena simbol-simbolnya. Tapi simbol ini jadi jembatan. Tapi sebenarnya matematika itu ya memang semacam mengisolasi ide atau gagasan dari realita itu sendiri. Jadi realitanya dibuang, jembatannya simbol, kemudian ya udah kita lihat sama ide. Jadi kita lihat cuma matematika itu ya itu udah nggak ada realitanya lagi. Nah, kemudian kita lihat matematika ya setiap kita bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya kita coba gali lagi apa yang sebenarnya dipelajari di matematika. Di sini setiap objek matematika merupakan hasil definisi. Jadi kalau misalnya fisika objeknya itu benda nyata, nah matematika objeknya itu semua apapun yang didefinisikan. Saya mendefinisikan matriks adalah bla 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 bla, itu jadi objek. X adalah bla bla bla, itu jadi objek. Jadi semuanya bisa kita buat asal didefinisikan dengan baik. Kemudian setiap hukum di matematika merupakan konstruksi dari teorema sebelumnya yang telah terbukti benar. Jadi tadi kalau di fisika ada objeknya, ada hukumnya. Nah, makanya di matematika juga ada objek, ada hukumnya. Nah, tapi hukum di matematika yang berlaku pada objek tersebut itu adalah teorema-teorema. Teorema itu apa? Teorema itu suatu pernyataan apapun yang sudah dibuktikan benar, dibuktikan artinya harus secara logis terbukti benar gitu. Nah, semua proses pendefinisian dan konstruksi ini hanya membutuhkan logika, nggak butuh hal lain. Jadi kita mendefinisikan X, mendefinisikan Y, mendefinisikan matriks A, B, C, mendefinisikan integral, mendefinisikan limit, mendefinisikan penjumlahan, aritmatika, logaritma, dan seterusnya. Itu semua hanya pakai definisi yang kemudian dikonstruksi yang kemudian digabung dengan teorema menjadi hukum-hukum gitu. Kenapa logaritma dari E itu sama dengan 1 gitu. ln logaritma natural dari E itu sama 1, kenapa logaritma dari kenapa 1 tambah 1 sama 2, kenapa integral seperti x dx itu sama dengan logaritma natural, dan seterusnya. Itu teorema, bisa disebut teorema yang sebenarnya dikonstruksikan secara logika gitu. Oke, mungkin biar nggak terlalu rumit, kita bayangin aja, pokoknya matematika itu bangunan yang batu bata penyusunnya, pilar-pilarnya itu teorema gitu. Jadi
Ya contohnya teorema Pythagoras itu salah satu teorema, salah satu batu batanya gitu. Teorema-teorema lain banyak. Ya, tapi kemudian teorema ini saling terhubung karena teorema A menjadi pendukung atau penguat teorema B. Teorema B membuktikan teorema C dan seterusnya, dia akan jadi jaring-jaring. Nah, jika matematika itu rantai teorema, apa yang ada di ujung? Nah, kita kan kalau kita bayangin aja jaring-jaring, mungkin kayak jaring-jaring makanan gitu. Manusia misalnya dari tumbuhan dimakan sapi dimakan karnivora lain gitu kan. Sampai mungkin di atas karnivora primernya paling utamanya adalah misalnya elang gitu atau singa. Jadi kayak jaring-jaring kan pasti ada ujungnya, ujung atas sama ujung bawah. Nah, ujung bawah ini banyak tentang aplikasi-aplikasi matematika. Nah, ujung atasnya apa? Berarti ujung atas itu sesuatu yang paling abstrak, sesuatu yang nggak perlu dibuktikan lagi dari hal lain. Karena tadi teorema, bayangin rantai teorema dibuktikan oleh teorema lain, Nah, maka kemudian pasti kemudian ada di ujung satu hal pemberhenti yang nggak perlu lagi dibuktikan sama teorema lain. Karena kayak misalnya sebab akibat sesuatu disebabkan oleh hal lain, pasti harus ada, bisa aja mungkin itu sampai tak hingga, tapi itu kan hal yang tidak common, tidak masuk akal gitu. Jadi pasti harus ada ujungnya, berarti suatu hal yang tidak bisa dibuktikan lagi oleh hal lain, artinya suatu hal yang sudah pasti benar gitu. Nah, itu apa? Nah, itu yang kemudian dicari oleh matematikawan abad ke-19. Mereka mencari fondasi matematika. Fondasi matematika berarti suatu hal dasar yang membuktikan segala suatu hal yang lain gitu. Pada saat itu matematikawan terbelah menjadi 3 kelompok. Logisisme, intuisionisme, dan formalisme. Kita nggak akan membahas 3 ini secara detail, tapi yang jelas ini mereka waktu itu terbelah menjadi 3 kelompok ini, dan saya akan rangkum gitu. Karena akhirnya yang menang itu adalah formalisme. Nah, jadi secara umum hasilnya walaupun sebenarnya belum ada hasilnya. Rantai teorema itu harus berawal dari suatu kumpulan aksioma. Kumpulan aksioma itu tadi, berarti aksioma itu suatu hal yang sudah pasti benar, sudah nggak perlu lagi dibuktikan. Nah, aksiomanya yang mengawali, karena udah pasti benar, berarti dia akan mengawali, dia akan membuktikan dia akan mengonstruksi atau membuat teorema lain. Kayak misalnya suatu sebab awal itu akan mengakibatkan akibat-akibat berikutnya, tapi sebab awal ini nggak boleh disebabkan oleh hal lain. Nah, inilah kemudian pada waktu itu sebenarnya akhirnya mereka gagal menemukannya sampai detik ini, tapi mungkin nanti itu akan bahasan yang lebih detail. Cuma yang jelas itu mereka waktu itu menyimpulkan bahwa kita harus mencari suatu aksioma dasar gitu. Kurang lebih gambarannya seperti ini, slide 26. Aksioma dasar itu di atas suatu fondasi yang diharapkan tunggal, tapi kemudian yang aksioma dasar ini tentu akan membuktikan teorema-teorema lainnya. Jadi kayak bangunan, ke atas itu abstraksi, dan ujung abstraksi itu tadi aksioma dasar, dan ke bawah itu deduksi, sampai kemudian menjadi teorema-teorema yang lebih detail. Nah, aksioma dasar ini apapun sebenarnya bisa jadi kandidat dong. Pada waktu itu mereka berharap tunggal sebenarnya. Mereka berharap, matematikawan itu berharap aksioma dasar ini tunggal, jadi suatu hal yang dasar, kan suatu kebenaran absolut, suatu hal yang dasar itu harusnya tunggal dong. Misalnya dunia ini terdiri atas elektron dan proton dan neutron, ya tentu itu harus tunggal. Kita nggak mungkin tiba-tiba bikin partikel lain yang bisa menghasilkan materi lain itu. Jadi cukup tiga partikel tersebut ya udah bisa menyusun segala sesuatu. Nah, aksioma dasarnya tentu harus tunggal juga, walaupun satu set ya, nggak cuma satu, tapi maksudnya satu set, tapi dia tunggal, artinya nggak banyak, nggak relatif, nggak plural gitu. Nah, apapun bisa jadi kandidat sebenarnya, karena aksioma dasarnya yang penting punya 2 syarat, yakni konsisten dan lengkap. Apa itu konsisten dan lengkap? Next, slide 27, bahwa konsisten itu berarti nggak ada pernyataan dalam sistem yang saling kontradiksi. Jadi misalnya kita punya aksioma dasar, ini kan membangun sistem matematika. Nah, ini tentu di dalamnya harus konsisten, nggak boleh ada yang saling kontradiksi, nggak boleh ada yang saling berlawanan. Misalnya kita punya aksioma dasar, kita bikin, oh ternyata
dapat teorema A benar gitu. Tapi kemudian dengan aksioma yang lain di satu set yang sama, kita dapatkan teorema A ini salah, kan kontradiksi. Karena ada dua kebenaran dalam satu pernyataan, itu nggak boleh. Jadi nggak konsisten namanya, nggak boleh. Berarti yang harus terpenuhi adalah konsistensi. Kemudian yang kedua, lengkap. Lengkap ini sebenarnya tidak harus, tapi diharapkan. Seluruh pernyataan yang benar dalam sistem itu dapat dibuktikan. Artinya apa? Aksioma dasar ini dasar. Dia akan membentuk suatu sistem. Nah, diharapkan sistem ini lengkap. Artinya nggak boleh ada suatu hal lain. Semua pernyataan yang bisa dibilang benar itu harus bisa dibuktikan dengan aksioma ini. Nggak boleh tiba-tiba ada pernyataan, oh itu nggak bisa dibuktikan pakai sistem ini, kita harus pakai pernyataan lain. Nah, itu tuh berarti nggak lengkap. Karena kita masih memakai suatu hal di luar gitu. Nah, aksioma dasar ini sudah banyak yang ngajuin. Sebagian ada yang menghasilkan paradoks, sebagian ada yang terlalu rumit. Ini banyak dulu, ini pencarian sudah sejak seabad yang lalu. Nah, yang luas diterima namanya ZFC atau Zermelo-Fraenkel weight choice. Itu kita tidak akan bahas detail seperti apa. Yang jelas sudah ada yang diterima luas, tapi ini sebenarnya belum baku karena aksioma dasar lain masih ada gitu. Masih artinya apa? Kemudian akhirnya mereka bisa ternyata kita selalu bisa menemukan suatu aksioma dasar yang bisa membangun matematika. Jadi misalnya saya bisa aja bikin kemudian suatu aksioma dasar, yang penting dia konsisten dong. Selama dia konsisten, ya itu berarti berhasil. Saya bisa bikin, teman-teman mungkin yang lain bisa bikin juga aksioma dasar. Karena aksioma dasar ini ternyata banyak, nggak cuma ZFC tadi. Akhirnya kemudian dilihat loh, berarti nggak tunggal dong. Matematika bisa dibikin oleh siapapun. Fondasi matematika bersifat plural, siapapun bisa formasikan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan foundational crisis of mathematics. Jadi matematika itu fondasinya krisis, artinya kita tuh belum berdiri di atas suatu hal yang kuat, yang rigid, suatu fondasi yang kuat di mana kita bisa berpijak gitu. Karena kita masih selama ini berdiri di atas suatu hal yang kita konstruksikan sendiri, dan itu pun bersifat relatif. Nah, ini krisis ini seakan-akan belum cukup. Datanglah kemudian namanya Kurt Gödel. Ini kenalkan dia. Ini bahkan disebut dengan Hitler of Maths. Hitlernya matematika karena dia membantai banyak hal di matematika ya. Ini seorang matematikawan Austria, Kurt Gödel ini. Apa yang dia temukan sebenarnya? Jadi Kurt Gödel ini menemukan suatu hal yang kayak setara dengan relativitasnya Einstein lah pada 1931. Itu tuh masa-masa yang bayangin, itu masa-masa mekanika kuantum berkembang, masa-masa relativitas ditemukan. Itu kan masa-masa di mana semua orang terguncang gitu. Nah, ini Kurt Gödel apa yang dia publikasikan ada dua hal. Yang pertama, teorema ketidaklengkapan Gödel. Dua-duanya kalimat teorema ketidaklengkapan. Jadi dia mempublikasikan suatu makalah yang terdiri dari dua teorema. Namanya teorema ketidaklengkapan Gödel yang kemudian dibagi menjadi teorema 1 dan teorema 2 gitu. Nah, apa isi dua teorema ini? Yang pertama, suatu sistem matematika tidak akan pernah bisa lengkap dan konsisten sekaligus. Bayangin, suatu sistem matematika tidak akan pernah bisa lengkap dan konsisten sekaligus. Jika dia lengkap, maka nggak mungkin konsisten. Jika dia konsisten, maka nggak mungkin lengkap. Jadi kayak lengkap sama konsisten ini nggak akan bisa bersama-sama, nggak akan pernah mungkin bisa bersama. Padahal yang diharapkan adalah suatu sistem yang lengkap dan konsisten. Jadi seakan-akan harapan ini langsung pupus semua gitu, kayak tidak mungkin bisa dicapai. Kenapa demikian? Ini namanya teorema. Jadi dia udah buktikan. Kenapa demikiannya agak ribet, tapi yang jelas dia berhasil menjelaskan itu, dan semua orang nggak ada yang bisa menyangkal gitu, karena dia udah menjelaskan itu secara logis. Ini akan pernah bisa lengkap dan konsisten. Nah, yang kedua bilang apa? Seakan-akan belum cukup teorema yang pertama. Yang kedua bilang apa? Suatu sistem matematika tidak akan pernah bisa membuktikan konsistensinya sendiri. Artinya, yang ini kedua mungkin agak butuh sedikit intuisi. Artinya apa? Misalnya kita punya sistem matematika. Bagaimana kita tahu bahwa dia konsisten? Ya harus kita buktikan dong. Matematika itu apapun harus dibuktikan. Jadi kita mau buktikan sistem itu konsisten atau enggak. Tapi kata teorema kedua, kita nggak mungkin bisa buktikan dia sistem ini pakai dirinya sendiri. Misalnya itu sama aja kayak kita nggak mungkin bisa tahu di hidung, di muka saya ada, di muka kita masing-masing ada noda atau enggak kalau tanpa kita pakai orang lain gitu, atau pakai cermin, pakai suatu hal di luar. Kita nggak mungkin bisa pakai mata kita sendiri secara langsung. Sama kayak seperti ini, kita nggak akan mungkin bisa
membuktikan suatu sistem konsisten pakai sistem itu sendiri, itu kan kayak membuktikan diri sendiri gitu. Sama kita nggak bisa tahu kelebih diri kita itu seperti apa sebelum tanpa memakai penilaian orang lain. Nah ini teorema kedua ini langsung sebenarnya seperti seakan-akan menjelaskan yang pertama, karena ketika kita butuh membuktikan suatu sistem itu konsisten, maka kita butuh pernyataan lain di luar sistem, kita butuh sesuatu di luar sistem. Nah tapi kalau masih ada sesuatu di luar sistem, berarti sistem yang ini nggak lengkap dong, kurang, karena ada sesuatu yang tidak dimasukkan ke dalamnya. Nah itulah yang dikatakan memang pertama, kalau kita bisa buktikan sistem itu konsisten, dia nggak mungkin lengkap. Karena untuk buktiin dia konsisten aja kita butuh suatu hal lain di luar sistem gitu, jadi nggak mungkin lengkap. Itu intuisinya ya. Jadi kayak bisa dilihat digambarkan seperti ini. Slide 36 bahwa ya ini misalnya kita punya sistem, kemudian ada sistem lain di luar yang nggak bisa dibuktikan oleh aksioma ini. Mungkin aja kita bisa masukkan lagi, kita mungkin bisa bilang, masukkan aja itu pernyataan itu ke dalam sistem gitu, dianggap aksioma gitu, dimasukkan ke sistem. Tapi kan untuk kemudian kita sudah masukkan sistem, kan kita harus membuktikan lagi sistem itu ditambah pernyataan yang baru masuk tadi itu konsisten atau enggak. Nah, untuk bukti konsisten kita harus butuh lagi sistem lagi di luar. Kita bisa aja ini seterusnya nambahin, tapi kan nggak ada ujungnya. Nah itu di matematika. Jadi itu tadi udah banyak lubang besar bahwa matematika itu sendiri plural, fondasinya ya tidak punya fondasi tunggal yang kuat. Dan bahkan tadi Gödel udah mendeklarasikan bahwa nggak mungkin dapatkan sistem yang lengkap dan konsisten sekaligus gitu. Nah bagaimana itu di matematika abstrak, sangat abstrak, mungkin teman-teman juga mungkin kesulitan untuk membayangkan atau memahami ini. Ya, mungkin pelan-pelan. Bagaimana dengan dunia real gitu? Di mana sebenarnya tentu nggak sesederhana itu di dunia real gitu. Nah, dunia real sendiri sebenarnya kalau kita bisa lihat sebenarnya matematika itu sendiri kan sebenarnya logika minus realita. Jadi dan apa yang sebenarnya kurang dari matematika, apa yang sebenarnya ada di realita tapi nggak ada di matematika, yaitu dari kumpulan fakta empiris. Tadi di matematika itu semua objeknya itu adalah hasil definisi gitu, atau objek-objek abstrak. Kebenarannya kebenaran teorema, kebenaran logika gitu. Tidak ada kebenarannya semua harus dibuktikan dengan kebenaran yang pakai logika. Nah, tapi di realita ada kebenaran yang nggak perlu dibuktikan secara logika, tapi bisa dibuktikan secara langsung. Artinya apa? Saya tahu saya memakai baju warna coklat gitu, ya karena bisa dilihat langsung gitu. Udah itu bukti, cukup gitu. Itu menjadi sebuah kebenaran, walaupun bukti logikanya apa itu bisa dilihat, itu adalah buktinya. Gitu. Itu berarti realita itu kumpulan fakta empiris. Nah, apakah fakta empiris cukup untuk membangun kebenaran? Tentu enggak kan? Karena itulah kenapa kemudian diperlukan rasionalitas untuk memperluas kebenaran melalui abstraksi dan deduksi. Makanya tadi ini harus dua senjata yang dipakai bersamaan, rasionalitas dan empirisnya harus dipakai bersamaan. Karena kalau pakai fakta empiris saja nggak akan cukup. Masa kita cuma tahu apa yang kita lihat doang, apa yang kita buktikan secara langsung. Newton, Einstein apa itu kan melakukan ilmuwan fisika kan melakukan abstraksi dari kebenaran-kebenaran empiris, kan juga menggunakan abstraksinya, menggunakan logika dalam tanda kutip. Nah ini juga berarti ketika kebenaran-kebenaran empiris tadi diperluas oleh rasionalitas, kan juga nanti membentuk jaring-jaring lagi kayak teorema tadi. Bayangin ya kayak bangunan teorema tadi, teorema, tapi ini ada tambahan, gak cuma kebenaran teorema, tapi juga ada kebenaran fakta-fakta empiris. Jadi komponennya banyak, tapi tetap membangun jaring-jaring. Nah jika sistem kebenaran itu rantai pernyataan, apa yang ada di ujung? Kita pertanyaan sama persis. Tadi kita bertanya kalau ada matematika itu rantai teorema, apa yang ada di ujung? Tadi jawabannya aksioma dasar. Nah kalau di dunia real apa? Di dunia real berarti juga sesuatu hal yang seperti aksioma, suatu hal yang sudah dibuktikan, suatu hal yang sudah pasti benar tanpa perlu dibuktikan. Nah ini sebutannya banyak. Ada yang nyebut worldview, ada yang nyebut paradigma, ada yang nyebut tapi saya nyebutnya asumsi metafisis. Artinya suatu hal yang sudah menjadi inherent, kepercayaan dasar kita terhadap sesuatu yang sifatnya metafisis, yang sudah kita anggap benar. Ya contoh sederhana sebenarnya meyakini bahwa adanya Tuhan itu adalah suatu asumsi metafisis, nggak akan pernah bisa dibuktikan dengan cara apapun sebenarnya. Logika apapun pasti akan mentok. Saya bisa buktikan sebenarnya bahwa
siapapun yang berusaha membuktikan itu dengan logika murni ya, pasti akan ada kesalahan di logikanya. Makanya itu suatu hal yang memang sifatnya keyakinan dasar, itu makanya keimanan itu hal yang baku ya, tidak bisa, akal itu hanya menguatkan iman. Nah ini asumsi metafisik ini juga ternyata berarti kan juga nggak harus unik dong. Siapapun bisa punya asumsi metafisik sendiri. Saya bisa punya asumsi metafisik sendiri. Teman-teman bisa punya asumsi metafisik sendiri. Sama seperti saya percaya ada Tuhan. Ada orang yang nggak percaya ada Tuhan, dan saya dan dia mungkin akan menghasilkan sistem kebenaran yang berbeda gitu. Karena asumsi metafisik dasarnya beda. Kita membuktikan hal dengan pernyataan dasar yang berbeda, jelas hasil kebenarannya juga berbeda gitu. Nah, syarat wajibnya hanya satu, konsisten. Jadi selama dia konsisten ya maka tadi seperti tadi aja, bahwa kayak matematika kita bisa membangun sistem itu dengan asumsi metafisik apapun, tapi yang penting dia konsisten, tidak saling kontradiksi. Nah, perluasan teorema Gödel bisa kita terapkan juga dong di sini. Kita nggak pernah bisa memiliki sistem kebenaran yang lengkap dan konsisten sekaligus. Artinya ini semua hal bisa dipakai semua tadi, kebenaran hal-hal di matematika tadi. Berarti kita nggak akan pernah bisa tahu sistem kebenaran kita di dunia real itu nggak akan pernah bisa lengkap dan konsisten. Kalaupun kita merasa kita udah punya sistem kebenaran yang konsisten, pasti kita merasa pasti nggak, ini udah saya yakin pasti nggak akan ada, pasti itu nggak akan lengkap. Artinya kita udah merasa, wah ini udah pasti udah melingkupi semuanya, ilmuwan barat kan gitu. Udah merasa ini udah bisa menjelaskan semuanya gitu. Tapi pasti ada suatu hal yang pasti itu nggak akan lengkap, karena dia pasti akan banyak hal yang belum juga dijelaskan, dan kalaupun dia berusaha menjelaskan itu sama seperti dia akan looping karena akan terbatasi oleh teorema Gödel yang kedua. Jadi ini bagaimana di dunia real pun kita bisa lihat dengan Gödel bahwa rasionalitas itu semua terbatas oleh dirinya sendiri. Jadi nggak akan pernah bisa gitu kita dapatkan sistem kebenaran yang konsisten dan lengkap sekaligus. Belum lagi secara real, tadi saya bilang, rasionalitas itu pasti terkontaminasi konteks, bias tadi, oleh bahasa, emosi, dan seterusnya. Nah, fakta empiris, kan tadi tools lainnya kan fakta empiris, tapi fakta empiris pun juga memiliki keterbatasan yang saya juga tidak akan bahas itu di sini. Tapi berarti intinya adalah kebenaran absolut mustahil dicapai, karena di kebenaran absolut cuma punya dua tools, yakni fakta empiris sama rasionalitas. Tapi benarkah memang demikian kebenaran absolut nggak bisa dicapai? Nah, ini saya tawarkan solusi terakhir, bahwa kemajuan peradaban batu kan sebenarnya ala modernitas ya, hanya ditopang dua pilar, logika rasional sama fakta empiris. Nah, ini kan cuma dua pilar, mereka membuang semua lain. Artinya suatu hal yang nggak bisa dijelaskan dengan empiris, atau suatu hal yang nggak bisa masuk logika, pure logik, itu nggak akan dianggap kebenaran. Terkasa di awal kayak menjanjikan, tapi kan ternyata banyak lubangnya. Nah, dalam hasanah Islam ada pilar ketiga ternyata, namanya berita yang benar atau khabar as-shadiq, dan bersumber dari otoritas yang benar, khabar as-shadiq. Ini menjadi suatu hal yang kebenaran yang nggak diterima di Barat, karena tapi bahkan sebenarnya di Islam itu menjadi fundamental, karena hampir semua ilmu agama kita itu di Islam ya, itu datang dari pilar ketiga ini. Bagaimana kita tahu perilaku Nabi, apa yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana Islam itu sesungguhnya, gimana Al-Quran itu turun-temurun, itu kan gimana Al-Quran itu bisa sampai ke kita sekarang dari diturunkan pada saat diturunkan ke Rasulullah SAW, itu kan dengan konsep berita yang benar. Para ulama-ulama itu menyeleksi hadis-hadis dengan konsep bersumber dari otoritas yang benar. Artinya orang yang menyampaikan hadis itu harus orang yang dengan suatu syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang dibuang oleh Barat. Itu memang, jadi rasionalitas itu memang tidak akan pernah bisa menuntun pada kebenaran yang utuh, tapi ia cuma katalis. Tapi memang tadi rasionalitas memang hanya tools yang nggak lengkap, dan itu makanya ditawarkan di sini terakhir bahwa harusnya ada pilar ketiga yang dilupakan gitu. Makanya kita di Islam haruslah punya kebenaran yang lebih lengkap. Terakhir, ini ada quote dari Blaise Pascal, the end point of rationality is to demonstrate the limit of rationality. Jadi bahkan pada akhirnya titik terujung dari rasionalitas adalah untuk menunjukkan bahwa rasionalitas itu sendiri terbatas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa diskusi kapan-kapan kalau ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.